Melanjutkan alur cerita film Z Nation, diperlihatkan seorang wanita yang berlari dikejar zombie. Tiba-tiba zombie itu terkena sebuah cahaya dari langit dan terpotong menjadi beberapa bagian. Setelahnya cahaya itu menuju ke wanita tersebut. Sementara itu tim Warren sudah ada di sana. Di tengah jalan mereka melihat beberapa zombie yang tubuhnya terpotong. Dari atas langit, sesuatu sedang mengawasi mereka. Mendadak mobil mereka mogok dan terdengar suara aneh dari radio mobil. Tiba-tiba saja terdapat cahaya terang di depan mereka dan memotong zombie itu menjadi beberapa bagian. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Setelah mobil mereka kembali menyala, tim Warren lantas melanjutkan perjalanan. Keesokannya mereka melihat sebuah puing pesawat jatuh. Namun setelah mereka mengeceknya, puing itu nampak berbeda dengan pesawat terbang pada umumnya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, mereka sampai di sebuah tempat yang terdapat tiruan UFO di atasnya. Di dalam itu terdapat seorang pria bernama Roy. Roy merupakan pria yang percaya akan adanya UFO di luar sana. Di sana terdapat kelompok bernama astronot yang memiliki tujuan menjelajahi kehidupan luar angkasa. Tak disangka pemimpin di tempat itu adalah wanita yang ada di awal film tadi bernama Bernadette. Di sana Bernadette memberitahu jika para alien datang untuk membantu umat manusia. Namun mereka sedang menunggu seseorang, yaitu Murphy. Mereka pun senang karena Murphy telah tiba di sana. Ketika tim Warren sedang mengobrol, seorang bernama Dennis memberitahu jika dirinya tidak percaya dengan kelompok astronot. Dirinya menganggap alien hanya mitos belaka. Dennis menyuruh tim Warren untuk segera pergi sebelum Bernadette membuat mereka terbunuh. Tiba-tiba saja Bernadette mengajak tim Warren ke pangkalan udara Roswell karena ia yakin jika UFO ada di sana. Mereka setuju dan berangkat ke tempat itu. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pangkalan militer. Di sana Warren menyuruh tim untuk mencari alat komunikasi untuk menghubungi Citizen. Mendadak beberapa zombie muncul menyerang mereka. Setelah membunuh para zombie, terlihat Bernadette menceritakan ketika sebuah cahaya menyelamatkannya dari kejaran zombie. Pada waktu itu cahaya tersebut seolah-olah berbicara kepadanya untuk menuju ke pangkalan Roswell setelah menemui Murphy. Ketika mereka mengikuti Bernadette ke sebuah ruangan, mendadak Doc memencet sebuah tombol dan ruangan itu turun ke bawah dengan cepat. Setelah ruangan itu berhenti meluncur, mereka sampai ke ruangan rahasia yang ada di pangkalan tersebut. Di sana Murphy merasakan ada makhluk yang berbahaya di depan mereka, namun Bernadette menyanggahnya dan berasumsi jika itu alien yang selama ini mereka cari. Setelah memasuki ruangan itu lebih dalam, terlihat makhluk yang begitu mengerikan berada di depan mereka. Awalnya Bernadette berasumsi jika makhluk itu tidaklah berbahaya. Sayangnya makhluk itu hendak menyerang mereka, membuat tim Warren lantas menembakinya. Ketika makhluk itu telah mati, ia lalu meledakkan dirinya. Mereka lalu menyelusuri ruangan itu dan melihat sebuah layar hologram. Di sana Carver berusaha memahami cara kerja hologram itu. Sementara yang lain menyelusuri ruangan tersebut. Di sana Carver menemukan sebuah rekaman di mana Murphy telah diawasi selama ini. Sedangkan Warren dan yang lain melihat beberapa orang telah tewas mengenaskan. Dan di sana Tenki melihat senjata yang belum pernah ia temui. Setelah melanjutkan penyelusuran, mereka bertemu alien lagi. Di sana Bernadette menenangkan tim Warren dan berusaha berinteraksi dengannya. Sedangkan di belakang mereka ada alien yang mencoba menyerang dan akhirnya Tenki membunuhnya. Setelah itu Warren dan timnya kehilangan Bernadette yang mencoba berinteraksi dengan alien. Akhirnya Tenki mengambil senjata canggih sebelumnya. Setelah itu terdengar teriakan Bernadette dari kejauhan. Semuanya lalu menuju ke arah sumber suara hingga terlihat Bernadette yang terkena sebuah cahaya dari langit. Murphy yang datang lantas ditarik oleh cahaya itu. Bahkan tim kesulitan melawan UFO tersebut. Beruntung dengan ketangkasan Warren, UFO itu berhasil dikalahkan. Ketika tim Warren mendekati puing pesawat alien itu,
Tak disangka jika pilot pesawat itu adalah Dennis, di mana Dennis sengaja melakukannya agar orang-orang tidak merasa dibohongi Bernadette. Sebenarnya Dennis bekerja di pangkalan itu untuk mengawasi para zombie. Sayangnya seluruh pegawai yang ada di sana telah berubah menjadi zombie kecuali dirinya. Dennis ingin menyelamatkan semua teknologi yang berada di tempat itu dan hendak menerbangkannya ke sebuah wilayah yang aman bernama zona. Ia menjelaskan jika zona adalah tempat yang indah. Di sana ia mengutarakan perasaannya kepada Bernadette. Akhirnya Dennis meninggal dunia. Setelahnya tim Warren melanjutkan perjalanan kembali. Scene memperlihatkan ketika Warren dan Xavier sedang membunuh beberapa zombie. Setelahnya terlihat mereka mantap-mantapan. Namun semua itu hanyalah mimpi dari Warren. Sementara itu, Carver dan Tenki berusaha menghubungi Citizen untuk menanyakan lokasi laboratorium yang mereka tuju. Sayangnya Citizen masih disibukkan oleh beberapa zombie yang berdatangan. Setelahnya, Citizen menjawab panggilan dari Carver. Di sini Carver bertanya mengenai koordinat tempat yang mereka tuju. Setelah melihat monitor, dirinya terkejut karena ada ribuan zombie di depan tim Warren. Citizen lalu mengarahkan mereka ke jalan yang aman untuk menghindari para zombie tersebut. Warren yang melihat dari teropong terkejut mengetahui perkataan Citizen benar adanya. Mendadak mobil yang mereka naiki kehabisan bensin. Beruntung ada 2 PV di sana. Namun Doc dan Tenki tidak kebagian tempat yang mengharuskan mereka untuk berjalan kaki. Warren dan tim yang menggunakan APV tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang bersenjata. Di sana Warren memberitahu jika akan ada ribuan zombie yang mendekat. Setelah berhasil meyakinkan penjaga, mereka diizinkan masuk ke dalam tempat itu. Di sana terdapat pria bernama Danny yang merupakan pimpinan di tempat tersebut. Namun Danny yakin jika tempat itu tidak akan bisa ditembus para zombie. Sementara itu Doc dan Tenki sudah berusaha menaiki sebuah tebing yang tinggi. Mendadak Doc dan Tenki ditangkap oleh sekelompok orang pribumi. Di sana orang pribumi itu bernama Gordon membenci orang berkulit putih yang menyebabkan adanya zombie. Gordon menuduh Doc dan Tenki yang menggiring ribuan zombie datang ke kampungnya. Doc dan Tenki berusaha menjelaskan semuanya, namun Gordon tak percaya akan hal itu. Tiba-tiba seorang wanita bernama Deriku menghentikan pertikaian itu dan mengobati luka di kepala Doc. Di sini Deriku menjelaskan jika dirinya adalah adik Gordon dan anak dari kepala suku bernama Danny yang merupakan pemilik kasino sebelumnya. Setelah wabah zombie terjadi, anggota suku terbagi menjadi 2. Beberapa ada yang ikut ayah mereka di kasino dan sisanya di kampung untuk melindungi warisan leluhur. Setelah diobati, Gordon dan pasukannya mengusir Tenki dan Doc. Tak disangka mereka memasang jebakan untuk Doc dan Tenki. Setelahnya mereka meninggalkan Tenki dan Doc begitu saja. Sesaat kemudian zombie datang hendak menyerang mereka. Beruntung Deriku datang untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka memutuskan menuju ke kasino menemui Danny. Sedangkan di kasino, Carver sedang mencoba memancarkan sinyal untuk Citizen. Di sana, Citizen memberikan sebuah koordinat kepada Carver di mana lokasi Lab California berada. Setelah itu Citizen keluar dari ruangan komunikasi untuk melawan para zombie yang berdatangan. Ia berusaha menggunakan sebuah bazooka yang tersisa untuk membunuh zombie tersebut. Ia meminta tutorial kepada Warren cara menggunakannya. Sementara itu di luar, Doc dan Tenki sudah sampai. Di sana Danny mengajak tamunya untuk masuk ke dalam. Kembali kepada Citizen yang akhirnya bisa membunuh zombie yang datang. Tiba-tiba saja Murphy memberitahu jika ia merasakan para zombie sudah dekat. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sayangnya Danny tak ingin meninggalkan tempat itu karena ia sudah membangun kasino tersebut bersama istrinya. Dari kejauhan mereka melihat kasino itu hancur diterjang banyaknya zombie. Singkatnya mereka sampai di kampung pribumi dan di sana Gordon sedih mendengar ayahnya yang telah tiada.
Gordon lalu meminta maaf kepada Tenki dan Doc karena berburuk sangka. Mendadak beberapa zombie berdatangan. Murphy memberitahu jika sebentar lagi akan datang ribuan zombie. Doc memiliki rencana untuk mengatasi para zombie. Tim Warren lalu membuat sebuah api besar yang melindungi tanah suhu. Terlihat para zombie yang menghindari api itu dan masuk ke dalam tebing satu persatu. Setelahnya tim Warren akan melanjutkan perjalanan ke California. Murphy sedih karena melihat banyaknya zombie yang mati. Di sana Warren meyakinkannya jika Murphy adalah manusia dan bukan zombie. Keesokannya terlihat tim Warren yang berjuang menghadapi zombie di daerah yang berpolusi. Setelah membunuh para zombie, tim Warren melihat sebuah hotel di daerah itu. Setelahnya mereka memasuki motel itu untuk menghindari polusi. Sayangnya motel itu telah dikunci dari dalam. Mereka takut jika tim Warren adalah orang yang jahat. Namun salah satu orang yang bernama Iki ingin sekali bertemu dengan orang luar karena diketahui jika mereka sudah 1 tahun berada di tempat itu. Akhirnya Iki membuka pintu agar tim Warren masuk ke dalam. Setelahnya ketegangan terjadi di sana, hingga ketua kelompok mereka yang bernama Gideon mengajak tim Warren berbicara. Di sana Warren memberitahu jika mereka hanya ingin beristirahat untuk sementara waktu. Namun kelompok itu memiliki sebuah aturan yang bernama lingkaran popcorn, di mana mereka akan saling berbicara satu sama lain dan hanya orang yang memiliki tongkat yang boleh berbicara. Setelah melakukan ritual tersebut, Gideon mengajak Warren untuk berbincang, di mana ia memberitahu bagaimana kelompok itu menjatah makanan yang ada. Sementara itu, Iki mengajak Doc dan Tenki ke dapur yang ada di sana. Di sisi lain, Carver diajak seorang wanita bernama Dana untuk memeriksa jaringan yang ada. Tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ada di tempat itu. Setelah semua orang berkumpul, mereka terkejut melihat Murphy dan Greg telah tertembak. Setelahnya mereka mulai mengobati keduanya. Di sana Javier berasumsi jika ada seseorang yang terkejut melihat Murphy dan menembaknya dan tembus mengenai jantung Greg. Setelahnya Doc memberitahu jika Greg tidak akan berubah menjadi zombie karena tubuhnya terdapat darah Murphy. Setelahnya mereka melakukan ritual lingkaran popcorn. Di sana ada seseorang yang menuduh Tenki pelakunya karena mereka melihat Tenki melewati tempat kejadian perkara. Namun Carver menyanggahnya karena tembakan Tenki selalu akurat. Mendadak Javier datang dan menemukan beberapa makanan yang disembunyikan di tempat kejadian. Melihat hal itu, Gideon menuduh Iki karena kunci gudang makanan ada padanya. Iki menyanggah hal itu, namun dirinya tetap dituduh dan dikeluarkan paksa dari gedung itu dengan hanya dibekali sebuah palung. Di lain sisi terlihat kondisi Murphy yang semakin memburuk. Setelahnya Warren dan Gideon mencoba melihat kondisi gudang makanan. Tiba-tiba Warren diserang oleh salah satu penghuni gedung yang telah berubah menjadi zombie. Beruntung tim Warren datang dan menghabisi para zombie yang ada. Tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan. Setelah mengeceknya, mereka diberitahu jika Doc melihat seseorang yang hampir menembaknya dari belakang. Alhasil mereka mencoba mengejar orang itu. Ketika Carver mengecek sebuah ruangan, Dana melihat sang pelaku dan membiarkannya begitu saja. Carver lalu mengajak Dana bersembunyi karena ada beberapa zombie yang datang. Beruntung Javier dan Warren menyelamatkan mereka berdua. Mendadak sang pelaku terlihat lagi dan mereka mulai mengejarnya. Di sisi lain, Doc memberikan sedikit darah Murphy ke tubuh Greg agar dirinya tidak berubah menjadi zombie. Sedangkan di luar, para zombie mulai memasuki motel. Mereka mulai panik dan menyalahkan satu sama lain. Tiba-tiba Greg terbangun dengan tingkah anehnya. Di sana Doc bertanya kepada Greg siapa yang menembaknya. Tadi sangka yang menembaknya adalah Travis. Bahkan Dana juga bekerja sama dengannya, karena Dana hendak meninggalkan motel itu dengan persediaan makanan yang ada bersama Travis. Dirinya muak diatur oleh Gideon yang sangat egois. Tiba-tiba saja Greg menembak Travis, begitu juga sebaliknya.
Warren lalu membunuh Travis yang telah berubah menjadi zombie. Mendadak seseorang mengetuk pintu. Ketika mereka membukanya, ternyata itu adalah Iki. Gideon lalu meminta maaf dan memberikan tongkatnya agar Iki berbicara. Dengan spontan Iki memukulnya hingga Gideon mati. Ia kesal dengan sikap Gideon selama ini. Setelahnya Murphy terbangun dan terlihat para zombie yang pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, tim Warren akhirnya melanjutkan perjalanan ke California. Keesokannya terlihat tim Warren yang sudah sampai di perbatasan Meksiko. Mereka menghadapi serangan zombie yang berdatangan. Mereka berusaha untuk saling melindungi satu sama lain. Di sana terlihat Murphy yang belum bisa mengendalikan zombie akibat luka di tubuhnya. Tak lama kemudian kelompok Zero Cartel datang dan membantai para zombie. Terlihat Alvarez yang mengajak tim Warren untuk berlindung. Mereka yang tak ada pilihan akhirnya mengikuti arahannya. Sayangnya itu jebakan Alvarez untuk menangkap mereka. Di sana Warren mengancam akan membunuh Murphy jika Alvarez tidak menurunkan senjatanya. Alvarez berniat mengajak tim Warren bertemu dengan sang ratu bernama Larena. Di gedung itu mereka mencium bau busuk yang berasal dari bangkai zombie yang dijadikan kompos. Alvarez memberitahu jika kelompok Zero Cartel telah mengikuti tim Warren sejak lama. Singkat cerita, mereka bertemu Rena dan di sana sang ratu mengajak mereka menemui dokter yang ada di labnya. Ia ingin membuat vaksin dari darah Murphy. Tak disangka jika dokter itu adalah Dokter Kurian. Awalnya tim Warren hendak membunuh Dokter Kurian, namun dirinya berpikir mungkin saja Dokter Kurian yang bisa meracik vaksin tersebut. Akhirnya Rena menyuruh tim Warren meninggalkan Dokter Kurian dan Murphy agar mereka fokus bekerja. Setelahnya sang ratu memberikan pilihan kepada tim Warren, yaitu mobil dan bahan bakar atau tetap tinggal di sana menjadi anggotanya. Javier lantas memberitahu Warren jika Zero Cartel tidak akan membiarkan mereka hidup setelah ini. Alhasil Warren memilih untuk tetap tinggal di sana. Mendadak kepala mereka ditutupi karung. Singkatnya mereka berada di penjara bawah tanah. Mereka harus menghadapi para zombie yang akan dilepaskan dengan senjata seadanya. Singkatnya, tim Warren berhasil membunuh para zombie yang ada. Sementara itu, Dokter Kurian mencoba menyuntikkan darah Murphy ke dalam tubuh seorang penjaga. Tak disangka Murphy bisa mengendalikan penjaga itu dengan mudah. Sayangnya penjaga itu kejang-kejang karena Dokter Kurian memberikan dosis yang tinggi ke tubuhnya. Sementara itu tim Warren sedang didandani. Setelahnya Alvarez mendatangi mereka dan senang mereka menjadi anggota Zero Cartel. Di sana Javier melihat tato di tangan Alvarez yang akhirnya ia tahu jika Alvarez pembunuh istri dan anaknya. Singkatnya, Ratu Larena memperkenalkan tim Warren kepada rakyatnya. Di sana Javier memberitahu jika ia ingin balas dendam kepada Alvarez. Warren melarangnya melakukan itu, namun Javier tetap akan melakukannya. Ketika Javier hendak menembak Alvarez, Warren menghentikannya dan hampir saja tembakannya itu mengenai sang ratu. Rena menganggap bahwa Warren telah menyelamatkannya. Setelahnya Javier diinterogasi oleh Alvarez, namun dirinya tetap bungkam. Akhirnya Javier dibawa menghadap sang ratu dan dirinya akan dijadikan kelinci percobaan dari vaksin yang telah ditemukan Dokter Kurian. Namun Warren memberitahu jika dirinya curiga dengan Dokter Kurian. Bahkan dulu Dokter Kurian telah menipu sang ratu. Akhirnya sang ratu meminta Dokter Kurian untuk menyuntikkan vaksin ke tubuhnya sendiri. Mendadak dia pingsan. Namun vaksin itu ternyata bekerja. Lalu ia dites dengan digigit zombie. Namun Dokter Kurian masih baik-baik saja. Akhirnya sang ratu ikut disuntikan vaksin. Setelahnya ia akan memberikan vaksin kepada Warren yang telah membawa Murphy ke sana. Namun Murphy menawarkan diri untuk menyuntikannya kepada Warren sebagai penghargaannya. Namun di sana Murphy tidak menyuntikkan vaksin itu, melainkan membuangnya.
Alvarez masih mencurigai tim Warren dan dirinya meminta sang ratu untuk menginterogasi Javier. Setelah dihajar habis-habisan, Javier akhirnya memberitahu semua yang ia rencanakan dan tim Warren tidak ada hubungannya dengan ini. Alhasil, dirinya dimasukkan ke sebuah ruangan yang terdapat zombie di dalamnya. Sementara itu, Dr. Kurian terus menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh anggota Zero Cartel. Di sana diketahui jika Murphy dan Dr. Kurian telah berencana mengendalikan Zero Cartel. Namun, di luar rencana, Dr. Kurian telah menyuntikkan vaksin ke tubuhnya. Ketika ia ingin menyuntikkan penawarnya, Murphy mengendalikan Dr. Kurian untuk menghancurkan penawar itu. Tak lama kemudian, Warren datang dan melihat Dr. Kurian yang dikendalikan seutuhnya oleh Murphy. Murphy lalu memberitahu rencananya sebelumnya. Akhirnya Warren sadar kenapa Murphy tidak menyuntikkan vaksin ke tubuhnya. Setelahnya Warren pergi ke anggota timnya yang lain. Ia mengkhawatirkan keadaan Javier saat ini. Tiba-tiba saja seseorang menyuruh Warren menemui sang ratu. Di sana Alvarez memberitahu jika tim Warren ada hubungannya dengan Javier yang ingin membunuh ratu. Namun Warren menyanggahnya dan memberitahu cerita yang sebenarnya. Mendadak Murphy mengendalikan sang ratu untuk menangkap Alvarez dan memberikan kebebasan kepada Warren untuk menghajar Alvarez. Ketika Warren pergi, terlihat Dr. Kurian dan semua yang telah disuntik vaksin bersikap aneh, di mana mereka sangat terobsesi dengan darah Murphy. Sementara itu, Warren berhasil menemukan Javier. Di sana para pengawal bertingkah aneh dan mereka akhirnya dibunuh. Beruntung Javier masih hidup, mereka lalu memasukkan Alvarez ke tempat hukuman. Di sisi lain, Dr. Kurian semakin menjadi-jadi mengejar Murphy hingga Warren datang dan menebas kepalanya. Namun di sini Dr. Kurian kembali sadar dan masih hidup. Sementara sang ratu yang tersadar lantas mengejar Murphy dan tim Warren. Murphy terlihat membebaskan para zombie yang ditawan untuk menghadapi sang ratu. Singkatnya, tim Warren berhasil keluar dari sana. Mendadak Alvarez datang dengan kondisi bersimpah darah. Javier lantas bertarung dengannya untuk membalaskan dendam. Akhirnya mereka berhasil pergi dari tempat itu dan memakai mobil Zero Cartel yang ada di sana. Di sana Tenki menghancurkan drone yang mengikuti mereka. Di sisi lain terlihat kepala Dr. Kurian yang diambil oleh seseorang. Dan film pun bersambung.